Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trading analisa. Sekarang saya ingin mengulas kembali ya untuk market gold seperti biasa ya. Sebelumnya saya minta maaf karena lama tidak update. Di sini akan saya persingkat saja ya analisa saya. Saya mulai dari time frame weekly ya, dimana time frame weekly ini di market strukturnya ya itu pergerakan sangat impulsif melakukan kenaikan ya. Jadi di sini market di time frame besarnya itu sedang melakukan kenaikan. Maka dari itu untuk analisa kita di mingguan ini ya, kita akan mencari open posisi B ya. Kenapa? Karena saya melihat selain dari market strukturnya tadi dia membentuk sebuah tren kenaikan. Nah, di sini ada indikasi sebuah market membuat base ya. Jadi ini nanti bisa saja menjadi sebuah rally ya. Jadi seperti ini ya. Dia di sini membuat rally, kemudian membuat base dan rally kembali ya. Dan ini ada kemungkinan nanti akan membuat rally kembali ya. Jadi untuk analisa di time frame weekly seperti itu. Sebenarnya kemarin saya menunggu market itu masuk di area-area fair value gap ini ya, tapi sayangnya market itu belum sampai di area sini ya. Dia sudah memantulkan harga ya. Sekarang kita coba lihat di time frame kecilnya itu seperti apa. Yang jelas di sini saya menandai sebuah internal ring liquidity-nya di sini dan eksternalnya di area-area atas ini ya. Jadi target untuk kenaikan nanti kita tetap di harga-harga 3.500 ini ya, jika kita melakukan open posisi B-nya ya, untuk menargetkan di eksternalnya. Nah, sekarang kita lihat di time frame daily seperti apa. Nah, di sini sebenarnya di time frame daily kemarin sudah saya kasih tanda ya, gapnya itu di situ sayang sekali tidak sampai di area gap. Dia sudah dipantulkan di sini di area demand ini. Nah, demand ini adalah demand rally, base dan rally ya. Ini kemungkinan nanti akan mengambil eksternalnya ya. Seharusnya market itu dia akan mengambil eksternalnya, tapi di sini masih tertahan ya. Di sini dia melakukan kenaikan, masih tertahan di area-area sini, di area-area supply ini. Tapi di sini jika saya lihat di sini ada sebuah gap baru di time frame daily ini, maka ini menjadi penghalang market untuk melakukan kenaikan ya. Seharusnya market ini melakukan kenaikan, tapi di sini dia membuat gap. Nah, di area gap ini kita sebenarnya bisa melakukan open posisi B ya, tentu dengan konfirmasi entry di time frame kecilnya seperti apa ya. Jadi di sini sinyalnya ya, di sini sinyalnya untuk target kedepannya itu saya menargetkan untuk B ya, karena di sini ada gap. Nah, dan gap ini belum ditutup penuh dengan body candle ya. Jika ini nanti ditutup di minggu hari Senin besok ya, dia menutup dengan body candle seperti ini semisal ya. Nah, ini bisa menjadi potensi market akan break swing low ini ya. Maka ini nanti kita akan menunggu di area-area internal range liquidity di time frame weekly-nya ya, ataupun di time frame daily-nya. Di situ juga bertepatan dengan fair value gap di time frame daily ya. Nah, coba di sini jika kita teliti lebih jelas lagi ya, di sini ada gap ya, ada gap baru di sini ya, gap kecil ini ya, tapi ini gapnya kecil ya. Bisa saja itu masih berpotensi untuk memantulkan harga ya, untuk melakukan penurunan nantinya masih ada potensi ya. Jadi di sini dia tertahan oleh gap ini, di atasnya membentuk sebuah gap penurunan. Maka ya kita tunggu saja ya, market itu apakah ini nanti akan ada retest terlebih dahulu. Jika ada retest ya kita bisa open posisi B-nya ya. Jadi seperti itu. Jika dia naik dulu ya, jika dia naik dulu kemudian sudah masuk gap ini ya, ya kita juga wajib hati-hati untuk melakukan sell. Itu kita masih hati-hati karena di sini masih ada gap yang belum ditutup dengan body candle ya. Jadi seperti itu. Nah, jika ini nanti gap kecil ini ditutup dengan body candle seperti ini, nah ini justru akan jauh lebih bagus lagi. Nantinya kita akan open posisi B dengan target di eksternalnya
Ya, di sini masih tertahan ada sebuah gap penurunan dan gap kenaikan. Ya, di time frame daily seperti itu. Coba sekarang saya ingin melihat di time frame H4. Biasanya di time frame H4 saya juga akan melihat demand-nya ataupun supply-nya. Nah, di sini ada sebuah demand di time frame H4 ya. Saya tandai dulu ya. Jika market ini nanti akan melakukan penurunan, maka dia akan ditahan oleh demand ini terlebih dahulu ya, ditahan oleh demand ini terlebih dahulu. Jika saya amati di sini ya, dia masih direspon oleh sebuah supply-nya ya. Nah, jika ini nanti melakukan penurunan, mengambil liquidity di bawah sini ya, ini potensi atau kesempatan kita nanti untuk menunggu open posisi buy setelah dia mengambil liquidity ini ya. Di sini ada demand ya, kita tunggu. Jika ada konfirmasi buy, kita bisa baca buy nanti di area-area situ. Ya, jadi seperti itu. Saya lebih cenderung memilih open posisi buy untuk saat ini ya. Untuk time frame besarnya di sini masih ada penghalang ya, market tentu akan ada penurunan terlebih dahulu ya untuk buy, jadi juga wajib berhati-hati, jangan langsung open posisi buy. Coba sekarang saya ingin melihat di time frame H1-nya. Di H1 di sini. Nah, di market yang terbaru ini ya, ini akan saya hapus terlebih dahulu ya. Di pembentukan market yang terbaru ini di sini ada sebuah gap penurunan. Nah, di sini ya. Di sini ada sebuah gap di time frame H1. Nah, ini menjadi sinyal-sinyal penurunan. Jadi untuk buy kita akan menunda terlebih dahulu ya. Kita bisa open posisi sell terlebih dahulu ya. Kita tunggu market masuk gap ini ya. Kemudian kita bisa open posisi sell terlebih dahulu nantinya. Ya, untuk targetnya di mana? Ya, untuk targetnya di mana? Ya, kita lihat area-area demand-nya. Di time frame H1 ini sebenarnya area demand-nya sangat lebar ya ini. Jika kita lihat di sini ada rally base rally ya, kita bisa menargetkan di situ. Tapi coba kita lihat area di time frame M30 di sini. Nah, di sini ada sebuah demand. Nah, berarti target kita nanti berada di sini ya, rally base rally ini menjadi penghalang market untuk melakukan kenaikan ya. Jadi jika mau open posisi sell ya, target kita itu nanti berada di area-area situ ya. Sebentar, jika mau melakukan open posisi sell ya, tentu di sini target kita berada di area-area demand ini ya, untuk SL nya di sini. Tapi jika kita langsung open posisi entry agresif, nah perbandingannya ini 1:1,29, ini sangat rugi besar ya. Menurut saya ini kurang bagus. Jadi kita menunggu konfirmasi sell jika nanti market itu masuk di area-area Vertical ini ya. Jika nanti dia sudah masuk di area-area sini, ada konfirmasi sell, semisal di time frame M1 ada konfirmasi sell seperti ini, maka kita tunggu sellnya ya. Jadi seperti itu, kita tunggu di area-area gap ini di time frame M1 nya. Nah, jika ada konfirmasi sell seperti ini yang saya jelaskan tadi ya, kemudian di sini misal ada sebuah gap. Nah, untuk SL nya itu kita bisa menaruh di atasnya sini ya. Jadi ini nanti SL nya akan sangat kecil. Nah, semisal ada konfirmasi sell, nah nanti SL nya itu akan sangat kecil ya. Perbandingannya nanti akan ada 1:3 ya, atau lebih bahkan ya. Untuk sementara ini ya, untuk scalping ataupun harian ya, ini di time frame H1 tadi ada gap penurunan, jadi masih ada potensi market akan melakukan penurunan. Di sini juga ada sebuah gap ya, di sini ada sebuah demand. Nah, ini adalah magnet market untuk melakukan penurunan ya. Jadi kita tunggu market ini melakukan penurunan, atau jika mau sell tunggu konfirmasi di area gap di sini ya. Jika di area gap ini nanti tidak ada konfirmasi sell ya, kita tidak open posisi sell di area-area sini ya. Ingat, kita tunggu konfirmasi sellnya itu di area-area gap ini ya.
untuk open posisi selnya. Untuk B nya ya sama, kita menunggu dia masuk di area demand ini atau mengambil gap di sini ya. Coba kita lihat di time frame M15, biasanya di sini juga ada sebuah gap. Nah, di sini ada sebuah gap ya. Jika nanti market masuk di area-area gap ini, maka kita bisa open posisi B setelah di sini ada konfirmasi ya, ada konfirmasi B. Tapi jika tidak ada konfirmasi B, maka kita tidak open posisi B ya. Demikian pula di sini tadi ya, jika tidak ada konfirmasi sell di time frame M1 ya, maka kita tidak melakukan open posisi sellnya ya, jika tidak ada konfirmasi di time frame M1. Oke, demikian untuk mapping kali ini ya, mudah-mudahan bisa dipahami buat sahabat-sahabat trading analisa. Seperti biasa, tentu sahabat-sahabat trading analisa selalu saya doakan supaya sahabat-sahabat trading analisa sehat selalu, banyak rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten.